Iya, kita mulai. Halo teman-teman, balik lagi di platform 4. Di sini ada saya sendiri, Fernando Dolata, terus ada teman saya tiga orang. Pertama Muhammad Dimas Maulana, Atika Abdul Rokoko, dan yang terakhir Yusuf Apriliandi. Oke, di sini pada kesempatan ini kita akan sedikit menjelaskan tentang spanning tree protocol, dan untuk selanjutnya langsung saja akan dijelaskan sedikit oleh Dimas Maulana. Ya, spanning tree protokol ini lebih untuk apa ya, membagi jaringan kalau nggak salah ya kan. Yang untuk pertama kali kita konfigurasi dulu untuk VLAN-nya. Untuk mengaktifkan port usernya, kita harus buka satu. Nah, kita buka dulu, kita konfigurasi interface fase Ethernet 0/6 ini digunakan switchboard mode akses dulu biar dapat mengakses VLAN-VLAN yang akan dibuat nanti. Terus kita hidupin dengan mengetik no shutdown biar nggak mati switchnya, biar bisa diakses. Nah, fungsinya konfigurasi VLAN yang utama adalah memberikan sebuah metode dalam jaringan untuk bisa membagi satu basic network ke broadcast domain. Broadcast domain ini biasanya sama dengan batas IP subnet. Setiap subnet mempunyai satu VLAN, makanya setiap setiap fase Ethernet mempunyai VLAN satu saja, nggak lebih, bisa lebih. Yang kedua, membuat VLAN-nya. Membuat VLAN ini ya tadi dibuat agar dapat membagikan jaringan yang ada pada setiap fase Ethernet, setiap PC lah. Dengan mengkonfigurasi config-nya adalah VLAN, ketik aja VLAN 10, VLAN 20. Kalau mau dikasih nama juga bisa, VLAN 10, name apa bisa. Cuma kan ini dibuat sederhana, VLAN 10, VLAN 20, sampai VLAN 9. Untuk ketiga switch tersebut dikonfigurasi sama. Nah, habis itu menetapkan VLAN ke port switch dengan mengetik lagi port-port yang akan dikasih akses VLAN. Seperti dikonfigurasi, ini interface fast Ethernet 06. Dikonfigurasi masuk ke VLAN 30. Nah, untuk yang switch 2 juga sama. Nanti dibuat ya sama, yang dibutuhkan adalah fast Ethernet 0/18, dikasih switch mode access, dikasih switch access VLAN 20. Sama juga untuk switch 3, switch port mode access nya dihidupin dulu, dikasih ke interface fase Ethernet-nya 0/11, switch port AC-nya dikasih switch port VLAN 10. Kenapa menamakan switch port mode access? Ya karena menghubungkan switch ke switch lain jika port tersebut memang benar-benar digunakan untuk membawa satu VLAN. Ya, terus kenapa bisa dikasih nama switch port akses VLAN? Karena akses ini hanya digunakan untuk satu VLAN, tidak bisa lebih, makanya hanya digunakan menggunakan VLAN doang. Kalau lebih nanti jadinya overlap apa numpuk. Perlu namanya. Nah, verifikasi VLAN. Ya, untuk menetapkannya VLAN trunk, ya kan. VLAN trunk ini berfungsi sebagai memungkinkan switch Cisco berinteraksi dengan perangkat lain untuk melintasi paket VLAN, untuk mengirim lah. Saat PC 1 mengirim data ke PC 3. Ya, seperti itu. Switch 3 akan menandai paket tersebut sebagai native VLAN dan agar bisa teruskan ke switch 2. Kemudian switch 1 gitu. Kemudian switch satunya tersebut tandai kembali sebagai paket VLAN yang ke 99. Bisa melihat codingannya, konfignya kayak gimana. Nah, mode trong. Nah, native VLAN. Nah, itu kan.
nanti VLAN, interface VLAN ini. Nah, konfigurasinya seperti ini. Interface 1 sampai 4, kapasitor 1 sampai 4 dihidupin, ya kan, kasih mode switch port mode terang, terus switch port terang natif VLAN 99. Nah, kemudian dikasih konfigurasi manajemen interface-nya sebagai IP address-nya. Interface VLAN pakai IP address yang dibutuhkan. Nah, udah pakai IP address 172 seperti gambar yang di share screen ini, 31.991. Terus 255, 255, 255 kasih. Nah, udah. Untuk SIS2 juga sama, hampir mirip, cuma angkanya aja yang beda, cuma urutin aja. SIS2 pakai 2, 99, yang 991-nya diganti 2, yang 99-nya SIS3 diganti 3, udah gitu. Kemudian di ping apakah perangkat satu sama perangkat yang lain terhubung apa enggak, biar bisa dalam pengecekan itu lancar dalam pengiriman paket dari PC1 atau PC lainnya. Yang lebih seperti itu sih. Nah, udah bisa kan. Yang lebih seperti itu dari konfigurasi VLAN yang saya jelaskan. Mungkin ada mau ditambahin sama Mas Fernando? Ya, untuk selanjutnya, untuk bagian berikutnya itu nanti akan dijelaskan oleh Mas Yosua dan saya untuk konfigurasi scanning tree, PVSD plus dan load balancing-nya. Silakan juga. Setelah konfigurasi pertama yang dijelaskan Mas Dimas, kita lanjut ke konfigurasi STP-nya. Kenapa di sini pertama-tama kita perlu mengerti STP apa? STP atau di sini atau protokol adalah mencegah agar tidak terjadinya duplikat. Budgetnya ini, misalnya dia menggunakan data, misalnya dari S1 mau mengirim, misalnya dari PC 2 nih, PC 2 mau mengirim ke PC 3. Nah, pasti kan dia ngelewatin switch buat itu. Habis itu, karena kan dengan budgetnya bilang akan ngeblok S3 akan ngeblok, salah. Nah, itu kan ngeblok satu jalur, karena di jalur switch 2, maka yang akan ngeblok jalurnya adalah jalur switch 2 ke S1. Karena kan jalur yang akan ngeblok, maka dia akan ke S3 jalan, setelah itu dari S3 baru ke S1 dan baru teruskan datanya ke S3. Kenapa begitu? Karena untuk terjadinya looping data atau tabrakan data gitu. Makanya ada konfigurasi port yang ada di STP boleh ada juga portnya adalah desain port itu blok port. Blok adalah port ini yang dimaksud dengan memblok port supaya tidak terjadinya data. Habis itu ada port root. Port ini adalah port yang terhubung pada switch. Seperti itu konsep VLAN saya jelaskannya lewat blok yang ada di depan ya. Oke, selanjutnya akan diteruskan sama Mas Nando tentang load balancing. Konfigurasi tentang load balancing. Silakan Mas Nando. Ya, di sini saya akan menambahkan sedikit ya tentang kelanjutan dari PVSD plus dan load balancing tadi. Yang ditekankan di sini adalah load balancing-nya. Jadi load balancing itu apa? Jadi secara
besar. Load balancing ini dia fungsinya kan akan menyeimbangkan beban. Beban yang dimaksud adalah paket yang dikirim. Jadi ketika misal paketnya itu sekiranya terlalu banyak, nah itu nanti paket tadi akan diarahkan ke jalur yang lain. Jadi misal nih di sheet 1 kan ada road primary-nya. Jadi road primary di sheet 1 itu adalah pilihan 1, 10, 20, 50, dan 70. Sedangkan untuk sheet 3 itu primary road-nya itu adalah pilihan 20, 40, 60, 80, dan 99. Nah, ketika misal dari pilihan itu tadi terlalu banyak paket, maka mereka akan diarahkan ke secondary road-nya, yaitu ke S2. Jadi untuk S2 ini secondary road-nya itu semuanya. Jadi untuk S2 ini semua pilihan dapat masuk ke sini, tapi mereka statusnya road secondary. Ya, kurang lebih seperti itu ya penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Adika. Ya, terima kasih Mas Nando. Kemudian kita lanjut ke konfigurasi port bus dan BPDU Guard. Untuk port bus sendiri merupakan fitur Cisco untuk lingkungan PVST. Kegunaan port bus yaitu untuk memblokir secara langsung forwarding state transisi port pada sebuah switch ketika dikonfigurasi serta melewati transition state. Untuk BPDU sendiri merupakan kepanjangan dari Bridge Protocol Data Unit, adalah salah satu fitur dari STP yang berfungsi sebagai memproteksi port yang sudah aktif. Kemudian untuk mengkonfigurasi port bus, kita cukup mengetikkan enable, kemudian configure terminal, masuk ke interface range fast Ethernet, ya tinggal dipilih itu ada berapa itu? 6, 8, 11 ya kalau nggak salah. Ya, itu untuk switch 1 6. Kemudian kita tinggal mengetikkan spanning tree port bus, kemudian exit, dan tinggal mengulangi langkah-langkah yang sama di setiap switch-nya. Tinggal mengganti fast Ethernet-nya aja. Kemudian masuk di bagian konfigurasi BPDU, kita tinggal mengetikkan configure terminal, lalu ke mengetikkan interface range fast Ethernet, tinggal dipilih seperti tadi 6, 8, 11, kemudian spanning tree, BPD Guard, enable, kemudian N. Sudah seperti itu saja. Ada yang mau menambahkan? Yang mau menambahkan dari Mas dan Mas Nando? Mungkin coba lihat konfigurasinya, show running konfigurasinya, udah kan? Ya. Bisa dilihat teman-teman bisa dilihat di S1 karena portnya masuk port isi teman-teman 6, maka ya masuknya ke 6 tinggal urutkan aja sih Mas. Saya konfigurasi dari port bus itu baru BPD buat enable ya. Jadi untuk set 2 dan 3 sama, tetap sama, sesuaikan portnya yang terhubung dengan isi. Nah, berarti tambahan dari saya. Ya, kita tutup ya. Ya. Karena waktu juga. Baik, sekian dari kelompok 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Ya. Selamat malam. Ya.